Sudah bisa Pak ya? Oke, baik kita akan mulai ibadah kita. Shalom, jemaat Tuhan, para hamba Tuhan. Pada hari ini tanggal 29 Agustus 2001 adalah ibadah terakhir kita di bulan ini. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita siapkan hati kita dan jiwa kita. Sebelum kita masuk ke pujian penyembahan, mari kita berdoa syafaat terlebih dahulu. Kami persilakan Pak Christian untuk berdoa syafaat. Salam, mari kita satukan hati. Kita angkat syafaat kita kepada Tuhan. Oh ya raba 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 raba. Sikiara raba 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 raba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Kami datang berikan ucapan kami Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami berdoa Tuhan pagi ini untuk para pelayan-Mu yang sebentar akan melayani Engkau Bapa. Berkati WL, berkati pemain musik, Pak Yosua dan Ibu Lina. Tuhan berkati juga Tuhan multimedia, Tuhan berkati juga para pembaca pengumuman Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Juga Tuhan berkati Tuhan buat hamba-Mu yang hari ini akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Biar setiap apa yang beliau sampaikan semuanya datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk para pendoa syafaat-Mu Tuhan. Dimanapun boleh berada Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa pagi ini untuk setiap gereja-Mu Tuhan yang sedang melakukan ibadah. Biarlah Tuhan keamanan, perlindungan, damai sejahtera, dan lawatan-Mu senantiasa menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, juga berkati setiap kami Tuhan, supaya boleh menerima setiap firman-Mu dengan loh hati dan tanah yang subur untuk menerima dan dengar-dengaran akan segala firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tak lupa pagi ini Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkatilah Tuhan bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati, pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan jamah Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali Tuhan, Pulau Maluku, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, pulau-pulau terkecil di Indonesia, juga Pulau Papua Tuhan. Kau berkati Indonesia Tuhan, Kau jamah Tuhan, lawat Indonesia, pulihkan Indonesia Tuhan. Biar terjadi Tuhan pertobatan yang luar biasa atas Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang sudah melanda Indonesia. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, pandemi COVID-19 boleh segera selesai. Kau lenyapkan, Kau buang dari Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kesembuhan terjadi atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit, yang terdampak Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesembuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan orang-orang yang mengalami pengurangan pekerjaan Tuhan. Berkati mereka Tuhan supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaannya kembali Tuhan. Yang mengalami kekurangan Tuhan, berkati dengan berkelimpahan Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati rakyat bangsa ini Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa Indonesia Tuhan. Berkati supaya Indonesia boleh bangkit lagi Tuhan. Bahkan Indonesia akan lebih maju, akan lebih baik dari sebelumnya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin bangsa ini Tuhan. Untuk Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan. Untuk Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Berkati supaya beliau-beliau Tuhan boleh punya roh yang takut akan Engkau. Boleh memimpin Indonesia ini dengan benar Tuhan. Boleh punya rasa yang Tuhan benar-benar takut akan Engkau, supaya negeri ini Tuhan boleh melihat bahwa pemimpin bangsa kami juga takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, pakai Pak Jokowi Tuhan untuk menyampaikan kasih-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kedaulatan-Mu Bapak atas bangsa ini Tuhan. Terus Kau urapi
keamanan perlindungan atas beliau Bapak. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa untuk para menteri kabinet Tuhan, untuk kepolisian Tuhan, untuk TNI Tuhan, supaya mereka boleh solid Tuhan untuk menjadi garda terdepan atas bangsa kami Indonesia Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, berkati para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, hingga RW RT Tuhan. Kau pulihkan Tuhan bangsa ini, termasuk rakyat bangsa ini Tuhan. Kami sudah merayakan Tuhan ulang tahun kemerdekaan bangsa kami, dan kami percaya Tuhan, kami merdeka oleh karena Engkau Bapa. Juga Tuhan, tak lupa kami juga berdoa buat para gubernur, termasuk Tuhan untuk gubernur kami Bapak Anies Baswedan Tuhan, juga untuk wakil gubernur Bapak Reza Patria. Tuhan berkati Tuhan, beliau berdua Tuhan, supaya mereka boleh memimpin Jakarta ini dengan rasa tanggung jawab, dengan rasa roh yang takut akan Engkau. Pimpinanmu terus Tuhan atas Bapak Anies dan Bapak Reza Patria untuk memimpin Jakarta lebih benar lagi Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa kami, untuk kota kami Jakarta Tuhan, di mana kota kami, tempat kami tinggal Tuhan. Engkau berkati Jakarta Tuhan, terus lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk keamanan Tuhan, untuk perlindungan-Mu Tuhan atas Jakarta ini, biar ada damai sejahtera Tuhan. Kami patahkan Tuhan setiap roh kuasa terorisme atas Jakarta, atas Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa juga untuk wilayah-wilayah di mana kami tinggal, untuk Cilandak Tuhan, untuk Mampang Perapatan Tuhan, untuk Bangka, untuk Buncit Tuhan, untuk Lenteng Agung Tuhan, untuk Jakarta Selatan, untuk Jakarta Tuhan, lawat Tuhan, kota kami Tuhan. Kami patahkan setiap roh LGBT, roh free sex Tuhan, kami patahkan semuanya atas bangsa kami, atas negeri kami, bahkan atas kota kami Jakarta, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau lepaskan dari segala mafia terorisme Tuhan, dari mafia narkotika Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keamanan perlindungan menyertai Jakarta Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, hari-hari ini Tuhan, untuk generasimu, generasi Yeremia Tuhan. Biar Kau berkati generasi Yeremia Tuhan, Kau lawat, biarlah generasi ini tumbuh menjadi generasi yang takut akan Engkau, generasi yang punya integritas Tuhan. Kalau kami lihat hari-hari ini Tuhan, generasi ini tumbuh menjadi generasi yang luar biasa. Kami percaya Tuhan akan pakai luar biasa Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dengan segala kesopan santunan Tuhan. Biarlah mereka punya integritas Tuhan. Mereka boleh menghargai Tuhan atas segala yang terbaik atas bangsa ini Tuhan, terhadap orang tua Tuhan, terhadap para pemimpin mereka Tuhan. Kami patahkan atas kehidupan mereka Tuhan, segala yang buruk, segala perilaku dosa kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati generasi Yeremia. Terima kasih Bapa, kami tak lupa juga berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa hari ini untuk Pak Niko, juga Ibu Hermin, juga setiap keluarga besarnya Tuhan, setiap orang yang bertalian darah dengan beliau. Tuhan berkati Pak Niko, kemanapun boleh berada Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini Kau utus. Tuhan berkati Tuhan, setiap lawatan-Mu terjadi, setiap mujizat-mujizat-Mu terjadi atas kehidupan bangsa ini melalui beliau Tuhan. Terus Kau pakai untuk bangsa-bangsa Bapak, Kau pakai secara luar biasa untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terus Kau pakai dalam Pentakosta ketiga ini Tuhan, untuk terus Tuhan mendengungkan bahwa Pentakosta ketiga sudah terjadi atas bangsa ini, atas dunia ini Bapak, dan kami akan menuai luar biasa. Juga kami berdoa Tuhan untuk keempat wakil gembala Tuhan, berikan kesatuan hati untuk Pak Dani Tumiwa, untuk Pak Johan Handoyo, untuk Pak Arwianto Cokro. Semuanya Tuhan Kau pakai Tuhan, serta seluruh keempat wakil gembala ini Tuhan, Engkau sertai, lindungi, dan pelihara senantiasa dalam kesehatannya Bapa. Engkau terus pakai Tuhan untuk menjadi pemersatu kami di GBI ini Tuhan. Terus Engkau berkati keempat wakil gembala juga Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk cabang-cabang Tuhan, untuk rayon, untuk CK. Juga kami berdoa hari ini Tuhan untuk CK2 Tuhan. Engkau berkati Ibu Gem Ocen Bapa, di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya Tuhan, anak cucu mantunya Tuhan. Kau berkati CK2 Tuhan, Kau berkati setiap cabang-cabang yang ada Bapa. Kau berkati Bugem Ocen Tuhan untuk menjadi pemuji penyembah-Mu yang luar biasa, sehingga cabang-cabang semuanya boleh
ikut serta Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan hari ini Tuhan untuk gembala kami terkasih, untuk Pak Gumbimbi, Ibu Rina, juga untuk anaknya Natnat Tuhan. Engkau berkati keluarga ini Tuhan, Engkau pakai serta selalu luar biasa Tuhan untuk menyampaikan kasih-Mu Tuhan, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu Bapa, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Berkati gembala kami tercinta luar biasa Tuhan, terus Kau berkati kesehatannya, Kau berkati pekerjaannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini Tuhan, beliau boleh melayani Tuhan, terus nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini Tuhan untuk para diaken, untuk Pak Daru sekeluarga, untuk Pak Sujadi keluarga Tuhan, Engkau berkati Pak Tommy sekeluarga, Pak Dian sekeluarga Tuhan, berkati para diaken kami Tuhan, Engkau pakai beliau-beliau luar biasa Tuhan, untuk menjadi contoh atas jemaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan, dimanapun beliau-beliau ini boleh berada Tuhan, berkat-Mu mengalir luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berkati hari ini untuk para gembala kul Tuhan. Berkati Tuhan supaya terus maju di garda terdepan Tuhan, untuk boleh memenangkan jiwa-jiwa baru Tuhan, untuk boleh membuat suatu komunitas yang berkenan di hadapan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tak lupa kami juga berdoa untuk para guru GC, guru sekolah minggu Tuhan. Limpahkanlah hikmat-Mu Tuhan, untuk mereka boleh mengajar tunas-tunas-Mu ini Tuhan, dengan benar menyampaikan firman-Mu dan menanamkan rasa cinta dan kasih Tuhan akan sesamanya Tuhan. Terus Kau pakai guru-guru GC ini Tuhan, guru-guru sekolah minggu ini Tuhan, menjadi garda terdepan-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa. Untuk hari ini kami juga berdoa untuk bangsa Israel Tuhan, di mana bangsa Israel adalah bangsa pilihan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan suatu saat Engkau memberkati Indonesia, kami boleh menjalin hubungan bilateral dengan Israel Tuhan, supaya bangsa kami juga boleh Kau berkati seperti Engkau memberkati Israel Tuhan. Terima kasih Tuhan, keamanan, perlindungan, lawatan-Mu terjadi atas bangsa Israel Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Juga kami berdoa Tuhan hari ini untuk setiap umat-Mu yang sedang beribadah, maupun mereka yang ada dimanapun Tuhan, kami percayakan kepadamu Tuhan, lawatan-Mu terjadi di ibadah ini Tuhan. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang mengalami kekurangan Tuhan berikan kelimpahan, yang mengalami beban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawatan-Mu boleh terjadi Tuhan atas jemaat-Mu GBI Mampang Perapatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya lawatan-Mu atas kami sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa-doa kami dan syafaat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Baik, pada saat ini kita akan masuk pujian penyembahan. Kita akan memuji Tuhan. Kita nikmati keindahan yang daripada Tuhan. Kita rindu selalu bersama dengan Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Nya dan menikmati kasih-Nya. Mari katakan pujian ini, rindu selalu bersama. Rindu selalu bersama, tinggal di dalam wajah-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, ingin ku bersama dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Satu dapati kedamaian, oh ku nikmati keindahan dan keagungan
oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Katakan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari jemaat Tuhan katakan dari awal, rindu selalu bersamamu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Aku sukai hadirat-Mu, ingin ku bersama dekat denganmu, itu yang kurindukan. Aku dapati kedamaian, oh ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan seluruh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Katakan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan seluruh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Katakan menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
menyembahmu dengan segenap hatiku. Mari kita berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan, Engkau layak ditinggikan. Biarlah segala yang bernapas memuji-Mu Tuhan, segala suku bangsa datang sujud menyembah-Mu, segala suku bangsa datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Kami rindu bersama-Mu ya Tuhan, kami rindu bersama-Mu selalu menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Engkau penolong kami Bapa, Engkau penolong kami, Engkaulah Raja kami, Kau segalanya. Engkau penolong kami yang ajaib, Engkau penolong kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik ya Bapa, Engkau baik, Kau sungguh baik. Terima kasih. Haleluya. Engkau yang menyembuhkan segala penyakit kami Bapa, Engkau yang memulihkan hidup kami, Engkau yang sanggup ya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami haus padamu ya Bapa, kami aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan, kami aman bersama-Mu. Kami percaya Engkau menyertai kami senantiasa, Engkau melindungi kami ya Bapa, dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Langit menceritakan segala perbuatan-Mu yang besar. Suku-suku bangsa datang sujud menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
Katakan menyembahmu, menyembahmu dengan segenap hatiku. Katakan sama-sama, menyembahmu, menyembahmu dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya, menyembahmu dengan segenap hati kami. Itulah Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami siap bersuka cita Tuhan. Kamu berikan kami kekuatan senantiasa. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersuka cita pada saat ini. Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini, saudara. Bersyukur dengan segenap hatiku, namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku, hatiku dapat berdiri hadapi semua. Makin kuat sebab urapannya limpah di hidupku. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku, namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku, sebab hidupku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Katakan lagi, sebab itu ku kuat. Amin. Ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Sebab itu ku kuat, makin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Urapannya limpah, urapannya limpah, urapannya limpah di hidupku. Haleluya. Sebab karena Tuhan kita kuat, saudaraku, kita bisa berdiri
menghadapi semua permasalahan hidup ini, karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Amin, saudaraku. Kita akan tetap bersuka cita, saudaraku, karena Yesus kita adalah dahsyat, saudaraku. Dia memberikan keindahan bagi kita, saudaraku, mencurahkan berkat yang berlimpah. Oleh sebab itu, kita angkat pujian ini, Yesusku dahsyat. Alangkah hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat melimpah. Alangkah jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak tertanding kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Katakan sekali lagi, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Yesusku dahsyat, tak kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Berikan sorak-sorai pujian bagi kita. Haleluya. Baik, kita akan poster ketiga dan pembacaan mas. Kami persilakan saudari Fiona. Mari sama-sama kita membacakan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih, Fiona. Baik, kita akan lanjutkan acara kita. Sebelum kita mendengarkan Voice of Pentecost dan firman Tuhan, kita angkat pujian. Kasih yang terindah telah diterima. Kasih yang terbesar dari Yesus buat kita. Mari kita angkat pujian ini. Kasih yang terindah telah diterima. Kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yes, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Mari katakan sekali lagi dari awal, kasih yang terindah. Kasih yang terindah terima. Kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku,
namun oleh anugerah kemurahan-Mu Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus, katakan Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Yesus, mulia nama-Mu. Yesus. Baik, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Kami persilakan host. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel.
terdapat dua penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan dua kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu, seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan kepada Pendeta Robert Chandra untuk membawakan firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Halo. Puji Tuhan. Kita satukan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Aba Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya firman-Mu yang berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Siang hari ini, kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami berkumpul di dalam nama-Mu. Dan aku percaya Tuhan Engkau hadir di dalam setiap ruang tempat kami beribadah. Apa arti ibadah ini tanpa kami berjumpa dengan-Mu Tuhan? Sungguh-sungguh tidak ada artinya. Engkau Allah yang melihat hati dan menguji batin. Menyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan lewat firman yang disampaikan. Engkau memuaskan, mengenyangkan semua yang lapar dan haus akan kebenaran. Singkapkan semua yang terselubung. Biar Tuhan mendapati kami senantiasa berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk waktu yang masih ada. Yang Bapa beri bagi kami. Untuk kami boleh melatih diri kami di dalam beribadah. Karena latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan.
bukakan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kitab suci. Aku mengucap syukur karena Tuhan telah mengurapi kami, dan pengurapan itulah yang mengajarkan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, aku menolak roh pencuri, pembunuh, pembinasa, di dalam nama Yesus Kristus. Dan aku percaya Tuhan, saat waktu ibadah ini selesai, di dalam ibadah meeting via Zoom, siang hari ini, saat waktu kami berpisah satu dengan yang lain, tidak sama saat waktu kami datang. Karena aku percaya Tuhan datang untuk memberi hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirman-Lah ya Tuhan, karena firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan-Mu tinggal tetap. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Mari semua kita umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, sekali lagi shalom. Ada pepatah berkata gini, tidak kenal maka tidak sayang. Orang semua tahu itu. Tetapi saya ingatkan, jangan kalau sudah kenal justru tidak sayang. Karena ini akhir zaman. Katanya orang sudah menikah sekian tahun, sudah punya cucu, katanya nggak cocok. Bagaimana? Itulah situasi keadaan akhir zaman ini. Ya, maka itu kita yang anak-anak Tuhan, latih diri kita di dalam beribadah. Kita baca firman Tuhan, sambil kita baca nanti saya memperkenalkan diri juga. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8, supaya jangan terkesan kita menonton, saudara boleh di-mute, boleh di-unmute. Nanti siapapun boleh membaca ayat firman Tuhannya. Siapa aja boleh, ya. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Siapa saja boleh baca. Siapa yang mau? 1 Timotius 1 ayat 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Pak Daniel ya, tolong baca, boleh. Berilah firman Tuhan, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek tua. Lihatlah dirimu beribadah. Latihlah, bukan lihatlah. Latihlah dirimu. Dirimu beribadah. Latihlah badani terbatas gunanya. Latihan badani. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Terima kasih, Pak Daniel. Firman Tuhan katakan, latihan badani terbatas gunanya. Ya, bukan berarti kita nggak perlu berolahraga, sangat diperlukan. Tetapi kita ingat, perbuatan-perbuatan latihan badani tidak banyak berpengaruh. Apa gunanya kita hanya sehat jasmani, tapi rohaninya sakit. Ya, kalau rohani sakit, itu berakibat mati fatal. Ya, tapi kalau jasmani sakit, soal mati itu biasa. Semua manusia pasti satu kali mati. Tetapi kalau rohani sakit dan mati, itu bahaya. Maka itu biar setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di GBI Mampang Perapatan, sehat jasmani, terlebih lagi sehat rohaninya. Katakan amin. Amin. Kalau saudara setuju, badannya harus gerak-gerak. Ya, sebab ini kali di dalam beribadah ini benar-benar saya melihat luar biasa. Ibadah kita ini luar biasa. Saat waktu sebelum ada masa pandemi, tidak ada kita saling melihat wajah kalau saat waktu beribadah. Yang ada adalah kita melihat kepala semua. Kita hanya lihat pengkhotbahnya satu. Sekarang yang jadi pengkhotbah, saudara semua jadi pengkhotbah. Siapa jadi WL? Saudara semua juga jadi worship leader-nya. Maka itu bertindaklah seperti seorang pengkhotbah. Ya, karena wajahnya kelihatan semua ini. Tapi kalau lagi masa belum pandemi, kepala semua yang dilihat. Mana ada yang bisa orang bertatap begitu? Nggak ada kan?
Nah, jadi kita harus melatih ibadah ini benar-benar. Jangan anggap enteng tentang ibadah online. Gitu. Saya suka kalau kameranya dibuka. Karena apa? Waktu bernyanyi, kulihat di wajahmu kemuliaan raja. Tapi kalau kameranya ditutup, bagaimana? Nah, tapi saya tidak mengharuskan. Tapi yang paling penting adalah sekalipun kameranya ditutup, tapi hatinya harus terbuka. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, juga nggak ada artinya kalau kamera kita terbuka, tapi hatinya tertutup. Nggak ada gunanya juga. Maka itu beribadahlah, latihlah ibadah dengan bersungguh hati. Coba saya ajak saudara tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan ya. Jadi di dalam beribadah kita perlu berlatih. Saya bukan sedang mendidik anak-anak sekolah minggu, tetapi marilah kita beribadah biar setelah ibadah kita selesai, kita ada dapat pengertian tentang ibadah. Karena kenapa harus dilatih? Saya memperhatikan gini. Allah Bapa kita di dalam nama Yesus Kristus, dia sangat konsentrasi yang namanya beribadah. Bangsa Israel ditawan di Mesir. Ya. Allah perintahkan Musa bawa keluar itu bangsa umatku itu. Mereka harus beribadah kepadaku di padang gurun. Sudah tahu? Mereka ditawan oleh Firaun. Musa sudah kasih tahu sama Firaun. Umat Allah harus beribadah kepada Allah. Firaun tidak kasih. Kita tahu sampai 10 tulah baru bangsa Israel boleh pergi. Ya, dan saudara perhatikan dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Dari kurang lebih 3 sampai 4 juta jiwa yang ada. Perjalanan di padang gurun itu. Ya, masa-masa yang sukar seperti itu. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu sangat sempurna. Tidak sebanding dengan masa pandemi sekarang. Pada masa itu. Begitu sulit. Kalau sekarang PPKM pun kita masih bisa beli minum semau-maunya. Mau minum Coca-Cola masih oke. Mau minum apa aja. Jus masih boleh. Kalau sana dulu, waduh, minum aja sampai sungut-sungut bangsa Israel. Ya, mau makan sekarang sekalipun PPKM, kita masih bisa beli nasi uduk. Ya, kita masih bisa beli apalah yang saudara suka. Bebas. Tapi pada masa itu, begitu sulit, tetapi penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Situasi keadaan cuaca pada malam hari dinginnya minta ampun. Sehingga Allah harus menyediakan tiang awan. Tiang api. Saat waktu siang, panasnya minta ampun. Sehingga Allah harus menyediakan, Bapa menyediakan tiang awan. Supaya tidak rusak tubuh manusianya. Ya, lihat pemeliharaan Tuhan. Sangat serius. Umat Tuhan harus beribadah kepadanya. Ya, tetapi kita bisa lihat dalam perjalanan itu. Dari 3 sampai 4 juta itu. Yang masuk hanya 2 orang, yaitu Yosua sama Kaleb. Apakah kita yakin hidup kita bisa sampai ke tanah perjanjian? Uji diri kita. Saya sangat memperhatikan tentang ibadah. Maka itu saya sungguh-sungguh memperhatikan di dalam beribadah. Saya melatih diri saya. Sekalipun rasanya capek kadang-kala gitu. Tadi saya bangun jam 1:30. Saya sudah bangun mau tidur takut kebablasan. Karena ibadah ada tadi jam 5 pagi. Gembala saudara ikut bersama-sama. Dan ada kesempatan untuk beribadah dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada di antara saudara seorang ibu yang bernama Ibu Adolfina.
Kasih salam dulu Ibu Adolfina, shalom. Nah, itu Ibu Adolfina. Dia selalu adu balap sama saya. Seharusnya saya kalah terus, karena ibu ini suka sekali untuk berdoa. Pagi-pagi jam 2 dia bisa ada di EPT, Azusa Prayer Tower. Jam 2 dia sudah duduk diam untuk berdoa. Ya, nanti jam 3 saya datang, baru dia datang. Gitu. Selalu jam 3 pagi. Ibadah dimulai jam 5. Kalau saudara sedang apa tuh? Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Jangan-jangan sedang bobo. Salah nggak? Tidak. Pilihan ada sama kita. Di masa seperti gini, ya orang mau kerja, dilarang untuk kerja. Orang mau beribadah, dilarang untuk beribadah. Terasa iblis menang. Ya, kita nggak bisa pergi ke gereja. Tapi Tuhan, dia buka jalan. Kita bisa beribadah lewat via Zoom ini. Tetapi apakah kita benar-benar didapati Tuhan saat waktu beribadah via Zoom? Apalagi live streaming. Via Zoom ini kita bisa lihat. Saudara bereaksi apa? Maka itu latihlah diri kita beribadah. Yang setuju, tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, biar selesai ibadah ini, benar-benar kalau Tuhan kasih kesempatan untuk minggu yang akan datang, tidak ada seorang pun yang datang terlambat. Karena apa? Udah nggak perlu macet-macetan lagi sekarang. Ya, udah nggak perlu apa segala macam. Nggak perlu. Ya, semua sedang dibuat semurah-murahnya oleh Bapa kita di surga. Supaya nggak ada alasan saat waktu nanti kalau Tuhan berkata, aku nggak pernah kenal kamu. Wah, repot. Kenapa? Mau beribadah aja, mau enggak. Sepanjang tahun 2021 ini, siapa yang pernah bolos beribadah, nggak usah angkat tangan. Sebab nanti kalau yang nggak pernah bolos, dengan bangga katakan, nih saya gitu. Tapi kalau yang bolos, terpuruk malu. Pak Pendeta ini mempermalukan saya nih di muka Zoom seperti gini nih. Waduh, gimana Tuhan? Ayo mari belajar, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu. Gitu ya. Jadi mari kita habis-habisan. Karena apa? Kita nggak tahu. Akankah ada kesempatan lagi untuk beribadah di tempat seperti yang biasa saudara lakukan? Atau sudah selesai dan Tuhan datang untuk menjemput? Atau satu persatu meninggalkan dunia ini? Berapa banyak orang sudah dipanggil lewat masa pandemi seperti ini? Maka itu sadarilah, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Mari sungguh-sungguh. Nah, di dalam kita melatih diri kita di dalam beribadah, saya ada tulis gini, mengapa kita harus melatih diri kita dalam beribadah? Agar kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Saya kalau sharing firman Tuhan, biasa kalau saya pelayanan, nama saya Robert Chandra Dinata, atau dipanggil Robert Chandra aja, atau Robert aja. Saya itu bukan PDT, tapi PDM, ya, pendeta muda. Kalau T-nya sebenarnya, karena saya PDM-nya sudah belasan tahun, sebenarnya juga kalau mau secara BPD atau BPH itu sudah bisa PDT. Tapi saya anugerah Tuhan aja. Jadi nggak jadi masalah tentang itu, tapi maafkan kalau tadi ada ditulis PDT. Harusnya PDM. Nggak ada artinya PDM ngaku-ngaku PDT. Wah, repot nantinya ya. Oke. Nama saya Robert Chandra Dinata atau Robert Chandra atau Robert aja. Saya sudah berkeluarga. Nama istri saya Elizabeth. Tuhan percayakan saya 2 orang putra-putri. Nama putra saya Michael. Yang putri Michelle. Jadi Michael sama Michelle. Ya, saya melayani sejak dari saya bertobat.
Saya melayani ada di Gereja Betel Indonesia sebelum bergabung dengan Pastor Niko. Ya, tapi setelah itu saya bergabung di pelayanan Pastor Niko. Sekarang ada di CK1 di bawah pelayanan penggembalaan Pastor Johan Handoyo. Nah, saya pelayanan dari satu desa ke desa, dari satu kota ke kota, dari satu pulau ke pulau, bahkan anugerah Tuhan saya melayani dari satu bangsa ke bangsa. Saya pernah melayani hampir 1 tahun di Thailand, padahal saya nggak bisa bahasa Thailand. Jangankan bahasa Thailand, bahasa Inggris saja saya nggak bisa. Tetapi Tuhan, Dia bisa mengutus saya. Saya melayani di sana, dan saya percaya itu anugerah. Ya, jadi setiap kita izinkan Tuhan yang bekerja. Karena apa? Tuhan mau semua orang diselamatkan. Ya, nggak usah merasa diri hebat, nggak bakalan bisa. Hanya berserah aja Tuhan. Kita sampai bingung-bingung. Tuhan bisa utus gini, utus ke sana. Ya, maka itu latih diri kita di dalam beribadah ini untuk supaya siang hari ini benar-benar Tuhan mendapati kita, saudara dan saya, ibadah kita itu berkenan kepada Tuhan. Kalau masih ada waktu minggu yang akan datang Tuhan beri, ayo terus semakin untuk apa? Mengenal Tuhan dengan benar. Ya, kita baca Hosea 4 ayat 6. Siapa yang mau baca? Tolong. Hosea pasal 4 ayat ke-6. Tadi Pak Daniel, sekarang boleh siapa aja, ibu-ibu atau nona-nona, silahkan. Saya sambil minum nggak apa-apa ya, nggak usah ngumpet-ngumpet deh. Terang-terangan ngaku dosa aja deh. Hosea 4 ayat 6. Siapa yang mau baca? Hosea 4 ayat 6. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Amin. Terima kasih, Lina. Oke. Jadi saudara, tolong dikembalikan itunya. Iya, supaya saya bisa lihat wajah-wajahnya, ngantuk apa enggak gitu ya. Sebab kita harus serius. Saya sangat percaya kita selesai ibadah ini kita bawa pulang berkat Tuhan. Nah, oke. Umatku binasa. Umatku, kunya itu huruf besar, umat Tuhan. Loh kok bisa binasa? Kenapa? Tidak mengenal Allah. Kenapa nggak kenal? Kamu sendiri yang nggak mau. Karena kamu melupakan pengajaran Allahmu, maka aku, kata Tuhan, juga melupakan anak-anakmu. Karena engkau melupakan aku, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, sekarang kita harus tanya sama diri kita. Saya mewakili lah. Ya, saya yang bertanya. Apakah saudara mengenal Yesus Tuhan? Kalau saudara, Yesus pernah bertanya. Coba kita baca di dalam Lukas 16. Matius, bukan Lukas, sorry. Matius 16. Ayat ke-13. Matius 16 ayat 13. Pak Daniel boleh, atau mungkin karena dikunci ya, siapa aja, satu orang aja deh, pokoknya bantu saya untuk, saya sudah kasih tahu sama Bapak Gembala Saudara untuk bantu yang membaca, supaya kita bisa oke, ya. Siapa? Baca. Tolong. Matius 16, ayat 13. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Terus dilanjut ayat ke-14. Jawab mereka, ada yang mengatakan
Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Terus Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Terus ayat ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Amin. Terima kasih ya, Gina. Saudara, Yesus bertanya, menurut kata orang siapa aku ini? Terus setelah itu Yesus bertanya, kalau menurut kamu siapa aku ini? Apakah saudara benar-benar tahu siapa Yesus? Kalau saudara bisa mengatakan seperti Petrus mengatakan, Yesus berkata, bukan kamu yang mengatakan, bukan orang yang mengatakannya itu, tetapi roh Bapakmu. Jadi untuk mengenal Tuhan dengan benar, itu diperlukan roh Bapa, roh Yesus, roh Kudus. Kita beribadah seperti ini tanpa roh Kudus, ngawur. Ngawur benar. Saudara perhatikan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku lebih baik kembali kepada Bapa. Wah, murid-murid langsung protes. Jangan. Kenapa? Kalau pisah mana enak. Wah, murid-murid gimana bisa lihat kesaktian Yesus? Bukankah hari-hari belakangan ini banyak orang cari pendeta sakti? Wah, di sana ada, pergi sana gitu. Ada di mana? Pergi semua, cari pendeta sakti. Sehingga apa? Goncangan digoncang, pada nggak tahan. Yesus pernah berkata, kamu mencari Yohanes 6 ayat 26. Tolong. Yohanes 6 ayat ke-26. Yohanes 6 ayat ke-26. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Amin. Terima kasih ya. Jadi orang-orang murid-murid itu waktu Yesus berkata, kamu tuh bukan mencari aku. Kamu mencari roti karena kamu sudah kenyang. Gitu. Bagaimana mau ditinggalin? Yesus berkata, harus kembali. Murid-murid harus jangan. Karena mereka lihat kesaktian Yesus itu. Air berubah menjadi air anggur. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, bisu berbicara, ya, sakit disembuhkan, bahkan mati dibangkitkan. 5 roti, 2 ekor ikan, kasih orang makan 5.000 orang. Ada sisa lagi 12 bakul. Belum termasuk yang wanita dan anak-anak. Bagaimana Yesusnya hilang? Ya nggak mau lah. Saudara, bagaimana di dalam beribadah seperti ini? Yakin nggak ada Yesus? Siapa yang yakin ada Yesus? Nah, yang nggak angkat tangan, yang lihat Tuhan nih, hatimu kenapa nih? Apa nggak biasa gitu ya? Karena ini pendeta yang satu ini suka tanya-tanya, supaya ada kehidupan di dalam beribadah itu. Ada sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara dengar dan saudara yakin, angkat tangan ya. Saudara yakin nggak Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita? Yang percaya, angkat tangan. Yakin? Berapa persen? Kalau segini, gocap doang. 50% aja. Kalau ini juga gocap juga. Harusnya gini, cepet. Karena
Alkitab yang kasih tahu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Alkitab yang tulis seperti itu. Tapi pikiran kita bilang, udahlah, sebegini juga Tuhan sudah tahu lah, kan Tuhan lihat hati. Dari buahnya lah kamu tahu pohon itu. Jadi saya melatih diri saya. Percaya, gini, supaya yang lainnya mau pikiran-pikiran yang mau menerobos, enggak. Pokoknya firman Tuhan katakan dengan segenap hati. Saudara, sebelum lebih lanjut, saya ada kirim foto ke Bapak Gembala, saudara. Nanti dikirimin fotonya deh. Tolong ya. Yang pertama, yang tadi pasti dikasih tahu sama Bapak Wimbi ya. Tolong dikirim yang si gemuk itu. Mana dia? Nah, itu tadinya saya tuh sebesar itu. Si Robert Chandra itu. Gemuk gitu, jalan terus kemana aja pergi pelayanan. Dari desa ke desa, kota ke kota, pulau ke pulau, bangsa ke bangsa. Oke, terus ditukar. Diganti ya. Berarti nggak boleh lama-lama dilihatin yang gemuk gitu. Nah, bisa di full screen nggak, Damar? Saya di full screen aja. Ya. Bisa nggak? Oke, teruskan Pak Robert. Nggak bisa ya? Bersama dengan dokter. Oke. Nah itu saya sakit. Ya. Dan foto yang terakhir. Foto yang terakhir. Oke, kalau nggak bisa lewatin aja. Foto yang ini kurus. Saudara lihat. Damar. Nah, itu bukan hanya kurus, tapi sudah hampir kering. Berat saya dari 125 kilo, itu turun 51 kilo. 74 kilo. Kawan-kawan. Ini Pak Robert. Udah, kenapa? Kenapa, Pak Wibi? Pak Wibi? Ini gambarnya Pak Robert. Iya. Gambarnya. Bukan yang lain, Pak. Nah. Ini saya sendiri. Pak Wimbi nggak kenalin ya? Nggak kenalin. Halo? Bisa dengar nggak suaranya? Iya. Itu saya sendiri, Pak. Putus, tapi. Iya, benar-benar. Pak Robert. Ya. Iya, oke, sudah. Dilalui aja. Terima kasih. Damar ya. Oke, sorry. Jadi saya menyadari hidup ini adalah kesempatan. Dari gemuk sampai kurus. Tidak berdaya. Itu saya lumpuh 1 tahun. Tidak bisa bangun sendiri, tidak bisa. Berjalan nggak bisa. Tetapi dengan kondisi seperti itu, saya itu waktu kita ibadah tuh bukan seperti online begini, tinggal nyalain, sudah duduk gitu kan? Tidak. Tapi siap jalan. Dari rumah ke tempat saya beribadah kurang lebih 3/4 atau 1 jam perjalanan. Ya, saya melayani ada persekutuan doa namanya Narwastu. Ibadah itu hari Rabu jam 7. Setiap hari Rabu tidak pernah saya bolos. Terkecuali kalau saya saat waktu sudah tidak berdaya. Dalam kondisi saya duduk di kursi roda, saya tetap beribadah. Ibadahnya di lantai 1, naik digotong dengan kursi roda. Kenapa saya mau beribadah? Karena ada janji Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal.
karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kekasih Tuhan, sadarilah bahwa ibadah kita ini adalah kekal. Jangan anggap enteng. Berguna untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Allah sangat serius membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Mereka dalam perjalanannya banyak hal menyakitkan, ya, bersungut-sungut, wah segala macam. Orangnya sudah keluar, tapi pikirannya masih tertawan di Mesir, masih lakukan dosa apa segala macam. Maka itu kita anak-anak Tuhan yang ada di GBI Mampang Perapatan, kenali siapa Yesus itu. Kenali sungguh-sungguh. Ya, kita masa pandemi silahkan. Mau sampai berapapun silahkan, kita nggak bisa atur kok. Bangsa Israel, dia perjalanan itu rasanya cuma dekat. Nggak usah sampai 40 tahun. Tapi kan nggak bisa diatur. Tuhan yang melakukan hal semua itu. Banyak hal kita nggak mengerti. Maka itu belajar untuk kenal siapa yang kita sembah. Yohanes pasal 4 ayat 22. Yohanes pasal 4 ayat ke-22. Tolong langsung cepat baca. Nggak usah ayatnya nggak usah dikeluarkan aja. Tapi ditolong dibaca. Bisa kan? Untuk mempersikap Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 32. 22. 22. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Amin. Yesus berkata kepada wanita di Samaria. Wanita Samaria itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi Yesus tahu siapa yang menyembah. Ya, kami mengenal siapa yang kami sembah. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Apakah kekasih Tuhan, kau yang ada di GBI Mampang Perapatan, apakah benar kenal siapa Yesus? Jangan anggap enteng tentang Yesus Kristus. Kalau saudara bekerja di perusahaan, rasa hormat saudara kepada pimpinan bagaimana? Lebih rasa hormat kepada pimpinan atau kepada Yesus? Saya bukan sedang mau membandingkan. Tapi maksud saya, kenali Tuhan. Ada seorang pemimpin. Mungkin, wah posisinya tinggi. Sebagai raja kah? Atau sebagai presiden kah? Jika dengan Yesus Kristus, bagaimana cara hormat kita kepada dia? Sebab kalau nggak ada pengenalan, Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kekasih Tuhan, kondisi kita mau sakitkah, mau bokekkah, mau apa aja, kalau kita kenal Tuhan kita aman. Yang repot, udah nggak kaya, bokek, nggak kenal lagi. Repot benar. Ya, miliki pengenalan akan Tuhan. Mau kenal, nggak gampang, saya kasih tahu. Anak-anak saya, ya, saya ini nggak disebut full time gereja, nggak. Saya belum full time gereja. Tetapi dari sejak tahun 1995, saya tidak bekerja sekuler lagi. Saya punya 2 orang anak, Michael sama Misia namanya. Si Michael ini kan perlu sekolah juga. Michelle ini kan perlu sekolah juga. Waktu saya ambil keputusan untuk tidak bekerja sekuler itu, Michelle, putri saya itu usia 5 tahun. Dan putra 10 tahun. Tetapi karena kasih karunia, anugerah Tuhan, Michelle, dia selesai SMA, dia berkata gini, Michelle mau kuliah ke Singapura ya. Saya sebagai orang tua, nggak akan pernah melarangnya.
Karena saya yakin Bapak saya itu kaya, gitu. Ya, tapi uangnya nggak ada di tangan saya. Tapi saya percaya. Akhirnya ambillah formulir, pergi ke Singapura. Perginya cuma sendiri, usianya 17 tahun. Istri saya tidak mengantarnya, saya tidak mengantarnya. Kenapa? Nggak ada ongkosnya, tapi jangan kasih tahu orang-orang ya, diem-diem aja. Tidak ada ongkosnya. Michelle pergi ke sana, dia keterima untuk kuliah di Singapura. Saya hanya berkata gini, Michelle, berapa biaya yang harus disiapkan? Coba kamu hitung, per 1 semester berapa, terus nanti sampai kamu selesai berapa, nanti terus kalau kamu mau tinggal di sana, biayanya berapa, transport jalannya berapa, makannya berapa, hitung. Saya cuma bilang begitu. Dihitung sama dia. Wih, mahal juga ya, Pi. Jadi bagaimana Michelle? Ya nggak usah deh, gitu. Ya, dia tahu karena ATM uang saya tuh dia pegang. Dia pegang. Dia tahu seberapa ada isinya, dia tahu. Terus pulang dia. Cerita singkatnya, akhirnya tinggal 1 universitas yang terakhir. Karena yang lain itu pokoknya ujung-ujungnya uangnya tuh belum kelihatan. Sampai Michelle itu bilang gini, Pi, ini universitas yang terakhir. Kalau Michelle enggak kuliah, berarti Michelle 1 tahun nganggur gitu. Oke, diambil, pilih BINUS. Dipilih BINUS dan dikasih deadline. Tinggal 4 hari, Pi, uangnya sudah harus bayar. Saya ajak istri saya, Elizabeth, Michael, sama Michelle, kita berdoa. Minta sama Tuhan, karena janji Tuhan. Minta, kamu akan dikasih. Ya, cari, kamu akan mendapat. Ketuk pintu, pintu akan dibuka. Saya berdoa, puji Tuhan. Cerita singkatnya, Michelle bisa lulus di BINUS itu dengan nilai ya oke lah, hampir 4. Terus yang luar biasa lagi, Michelle bisa bekerja di Singapura. Jadi dia tinggallah di Singapura. Maksudnya kan kalau kerja di Singapura, kerja di Jakarta gitu. Tapi ini ada kata bisa kerja di Singapura. Dan luar biasa, itu anugerah Tuhan. Michelle dia kerja di SQ, dia jadi pramugari, keliling dunia dia keliling dunia. Dalam beberapa waktu dia kasih tahu sama saya, Michelle resign ya. Saya bingung, hah? Kok kamu mau resign? Waktu saya di Singapura ketemu, Michelle mau resign. Kenapa? Kan papi bilang Tuhan Yesus sudah mau datang. Itu waktu dia berkata seperti itu, air mata saya turun terus. Saya tahu anak ini mengasihi Tuhan. Gitu. Lebih. Ya, kalau memang itu satu keputusan kamu, ya sudahlah. Sudah. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, perhatikan ibadah kita. Itu Tuhan sangat perhatikan. Ya, saya sangat mendisiplinkan diri tentang beribadah itu. Pak Wimpi, gembala saudara, dia pasti tahu sama si Robert ini. Karena si Robert kalau pelayanan naik sepeda motor. Betul ya Pak Wimpi? Kita sering beberapa kali. Karena Pak Wimpi ini terhisap juga di Business Office Ministry, BOM. Yang sekarang jadi MORE. Gitu. Sudah, saya dari sekian hamba-hamba Tuhan yang ada di BOM, saya sendiri yang dapat royalti karena melayani 20 tahun. Sekarang udah masuk tahun 23 atau tahun 24. Gitu. Apakah hebat saya? Tidak. Semua karena kasih karunia. Maka itu apa yang saya lakukan, yang Tuhan berkati saya beri. Saya beri. Saya beri. Kawan-kawan yang ada di morning prayer, Pak
Tadi ada Pak Dhani bilang, Pak Robert saya ada. Maaf, saya kadang-kadang kurang memperhatikan. Sampai kawan-kawan itu bilang gini, ini Pak Robert rasanya nggak pakai baterai nih, masa bisa nyala terus. Saya menyadari itu semua karena kasih karunia. Saya tidak lebih baik dari Bapak dan Ibu. Benar-benar saya menyadari. Maka itu kesempatan yang ada, ambillah. Kenali Tuhan sungguh-sungguh. Ya, sebab ini waktu banyak penyesat. Aduh, banyak benar penyesat. Dombaku mendengar suaraku. Berapa banyak Tuhan sudah katakan ampuni, tapi kita masih keras aja. Nggak mau dengar suara gembala. Tapi saya percaya nggak ada jemaat Tuhan di GBI Mampang Perapatan yang hatinya seperti gitu. Dengar-dengaran. Ya, Petrus, saya suka sama Petrus. Dia bandel, nakal gitu kan. Pokoknya paling hebat. Telinga Markus ditebas gara-gara Yesus mau ditangkap. Wah, sampai Yesus bilang, jangan main-main begitu. Wah, kamu ini Petrus. Ambil telinga, tempel. Dahsyat itu. Tapi ya nakal Petrus gitu. Ya, tapi dia saat waktu mengalami kesusahan, ini waktunya nanti tatonya bisa sampai jam berapa lagi? Sebentar lagi deh. Sebenarnya banyak poin-poinnya, tapi saya percaya, saudara, saya lihat hatimu sekarang sudah mulai mau buka-buka. Ya, sementara ini aja dulu, ajak Lukas 5 ayat 5. Coba buka. Lukas 5 ayat 5. Haleluya. Satu orang baca dan semua baca walaupun dalam kondisi di mute ya. Satu orang boleh baca. Ibu Lina lagi kah? Lukas 5 ayat 5. Iya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Amin. Saudara tahu kisah itu? Petrus jagoan tangkap ikan. Satu kali bokeh, nggak dapat apa-apa. Dalam kondisi yang sudah terpuruk, pengetahuannya yang luar biasa, ketemu sama Yesus. Kalau Petrus masih mengandalkan kekuatannya, dia akan berkata gini, Yesus, saya ini nelayan, paling jago tangkap ikan. Kamu tuh tukang kayu. Kalau kamu berbicara tentang kayu, saya nurut. Tapi ini soal ikan, sorry lah ya. Sorry, nggak bisa. Tapi Petrus, maka itu tadi saya katakan, saya senang sama dia. Di dalam kehebatannya, ya, di dalam kemampuannya, dia mengalami pojok yang tidak berdaya. Dia nggak lihat lagi Yesus soal tukang kayunya, tetapi dia lihat ada sesuatu tentang siapa Yesus itu. Karena engkau mengatakannya, maka aku melakukannya juga. Miliki iman seperti itu. Mungkin saudara sedang dikecewakan. Yesus berkata, ampuni dia nak. Ampuni. Kita udah keki banget, udah marah banget, dibohongin. Sorry. Sampai rasanya menderita, aduh habis nih, mau ke depan gimana nih. Rasanya udah begitu pikirannya. Miliki iman seperti Petrus. Karena engkau yang mengatakannya. Maka aku akan melakukannya juga. Saudara lihat, setelah Petrus melakukan itu, nggak kuat lagi dia untuk mengangkat apa yang didapat. Karena menuruti apa yang Tuhan katakan, yang Yesus katakan. Kenali Tuhan. Ada banyak lewat suaranya. Kita kenali. Nah, saudara kenal Tuhan, lebih yakin sama siapa? Saat waktu saudara lebih suka lihat tangan Yesusnya atau hatinya? Kebanyakan Tuhan, tolong dong kerja susah nih Tuhan. Aduh, nggak dapat nih. Udah nggak pakai Tuhan-Tuhanan lagi deh. Saudara percayalah akan hatinya. Yesus dia berjanji pasti menggenapinya. Percayai dengan iman. Ya, biar siang hari ini saudara yang buka hati. Ini saya merasakan kasih Tuhan. Benar. Biar berkat Tuhan yang sudah disiapkan. Tidak ada yang dapat meraihnya.
Roh jahat tidak dapat meraihnya lagi. Yang sudah tersedia. Karena berkat itu ada di atas kepala orang benar. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ada perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Antara mereka yang beribadah kepada Tuhan dengan mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan. Hari ini, kenali Tuhan. Keterbatasan saya. Tetapi tidak membuat firman yang keluar dari mulutnya. Nggak bekerja. Dia akan bekerja. Seturut dengan kehendaknya. Dia Bapa yang baik. Kalau engkau datang untuk beribadah, cari dia. Jangan cari yang lain. Tunggu perkataannya. Berjaga-jaga. Katakan sepatah kata saja Tuhan. Maka aku pasti sembuh. Di dalam kondisi keadaan saya yang menurut dokter pembengkakan jantung, paru-paru kerendam air, ada penyakit TBC, ada seperti kanker, segala macam. Kawan-kawan udah, wah gimana Pak Robert, ada 3 orang pendoa melihat katanya Pak Robert sudah selesai. Tapi kalau sampai hari ini masih ada. Saya tahu itu kasih karunia. Gunakan waktu ini dengan baik. Jangan ada amarah. Karena ibadah kita ini berbicara tentang bahtera. Setiap kotak yang ada, itu bahtera. Dan janji Tuhan, 1 orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Itu janji Tuhan. Maka itu lewat saudara yang berperan siang hari ini, yang ada di setiap kamera ini. Engkau yang diurapi oleh Tuhan. Lewat pertobatanmu, seisi rumahmu diselamatkan. Mari pejamkan mata, datang sama Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Datang sama Yesus. Buang semua yang kotor. Buang semua kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Saudara jangan diam. Kau mulai berkata-kata sama Tuhan. Kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Mungkin ada di antara saudara mengalami kekecewaan atau apapun. Terasa hidup ini kenapa begitu sulit. Tidak. Tuhan dia sumber berkat. Alami apa yang Tuhan janjikan itu. Percaya. Hanya percaya. Aba, engkau yang melawati setiap anak-anak. Mereka sedang berdoa. Mereka berseru kepadaku. Bukankah firman-Mu berkata, marilah engkau yang berbeban berat letih lesu, datang kepadaku. Belajar kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat kelegaan. Kalau engkau mendengar suaranya, saudara jangan keraskan hatimu. Kalau engkau tahu engkau salah. Kalau engkau tahu hatimu jauh saat ini, kembali dekat sama Tuhan. Jangan terjebak di dalam rutinitas, di dalam beribadah seperti ini. Dia tidak tertarik dengan bagian luar, tapi dia tertarik dengan bagian dalam. Dia hanya memperhatikan hati. Roh Kudus, engkau yang bekerja. Engkau yang menjamah setiap hati. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memulihkan melalui hamba-Mu Pak Wimpi. Engkau rapi dari kepala turun ke janggut ke jubah. Terima kasih Tuhan, sehingga jemaat-Mu semua aman dalam perlindungan-Mu. Di masa pandemi seperti ini pun kami pasti melihat perbedaan. Amin. Antara orang benar dengan orang fasik. Dan mereka beribadah kepada-Mu dengan mereka tidak beribadah kepada-Mu Tuhan. Engkau lawati Tuhan. Lawati Tuhan. Lawati. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara perhatikan. Di dalam ibadah. Jangan sampai saudara tidak menabur.
Ini waktu benar-benar Tuhan sedang melihat apa yang kita bawa. Memang sepertinya aneh, tapi semua sedang dibuka. Kalau pada masa sebelum pandemi, kita bisa memberi semau-maunya. Tangan kita terlipat, tertutup, uang kita bisa asal kasih aja. Tetapi ini waktu seolah-olah sepertinya Tuhan sedang berdiri di tempat kotak persembahan. Dia sedang melihat setiap tangan yang menabur. Bukan soal besar. Bukan soal besarnya berapa. Tetapi berilah dengan sikap hati yang hormat kepada Tuhan. Saudara pasti mengalami kelimpahan karena janji Tuhan. Karena ini waktu iblis sedang bekerja, dia tahu orang kikir tidak ada di dalam kerajaan surga. Aku patahkan kekikiran semua di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih hati, murah hati terjadi atas anak-anakmu, hamba-hambamu di gereja Menteng Perapatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kemampuan perapatan ya Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan bagi namamu, para hamba-hambamu yang melayani berkat-Mu Tuhan. Terima kasih, aku percaya jarilah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Engkau memberkati rumah tangga demi rumah tangga, terjadi kerukunan. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan istri tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Kristus. Orang tua mengasihi anak-anak dan anak-anak hormat kepada orang tua. Terjadi atas gereja-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, pakai mereka semua. Di akhir zaman ini Tuhan, tuai yang sudah menguning siap untuk dituai. Tuaian banyak tetapi penuainya sedikit. Aku berdoa dalam nama Yesus di GBI, Bambang Perapatan, menuai saat ini di dalam nama Yesus, dan penuai kesehatan yang prima, umur yang panjang atas hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, dijauhkan dari segala pencobaan, dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan bagi namamu. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau sudah mendengar doa kami Tuhan. Engkau menjawab doa lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua kita Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kemuliaan untuk Tuhan. Mari saya serahkan kepada Pak Wimbi ya. Kepada worship leader. Oh, worship leader, sorry. Terima kasih Pak Pendeta Robert Chandra. Ya. Biasa firman Tuhan memberkati kita semua pada siang hari ini. Amin. Ini semua memberkati Pak. Baik, kita akan lanjutkan dengan pembacaan pengumuman. Kami persilakan host. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini. Hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, sekali lagi Pak Pendeta Robert Chandra, terima kasih banyak karena firman-Nya sangat memberkati kami pada saat ini. Kami juga berterima kasih buat worship leader, singers, dan para pemusik, pendua syafaat, moderator, dan host, buat Bapak Christian dan juga Saudara Damar. Juga berterima kasih buat guru-guru sekolah minggu dan guru junior church, yaitu Jun dan teman-teman. Lanjut. Mari ambil bagian dalam menara dua bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa setiap hari Sabtu jam 14 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Di Treat Pentecost Asosiasi Treat Prayer Tower. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lanjut. Firman Tuhan di Malaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer rekening yang tertulis di multimedia. Bukti transfer dapat dikirim melalui WA ke Bu Gemrina. Pesan Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoco Raharjo. Lakukan 6M. Yang pertama, membatasi mobilitas. Yang kedua, menjauhi kerumunan. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, memakai masker. Yang kelima, menjaga jarak. Yang keenam, mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Lanjut. Sudah. Baik. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 pagi. Dilanjutkan dengan ibadah Junior Church online jam 9 sampai dengan jam 10. Kami undang untuk Bapak Ibu yang punya anak sekolah minggu, usia sekolah minggu dan Junior Church supaya mengikuti ibadah ini. Ada ID meeting dan password akan di-share di grup. Ibadah umum online setiap hari Minggu jam 10. Kami undang semua jemaat Tuhan untuk datang beribadah di hari Minggu depan. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur buat semua kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami buat firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Segala yang terjadi dalam hidup ini, semua ada dalam rancangan. Katakan lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Adakah Tuhan yang selalu selalu. Katakan ku percaya, ku percaya. Mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Percaya, ku percaya. Tiada yang mustahil. Katakan ku percaya, ku percaya. Mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Percaya, ku percaya. Tiada yang mustahil bagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan Yesus. Kami sudah beribadah Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami Tuhan Yesus Kristus lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Robert Chandra, yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami Tuhan untuk bisa melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kami yang ada Tuhan, kami pulang Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, berkati kami semua Tuhan yang sudah beribadah hari ini Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Kami persilakan. Mari orang-orang yang mengenal Tuhan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita percaya waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Terimalah berkat ini, kiranya damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam putranya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Amin, boleh dibuka mic-nya, Ibu Adelvina,
Tuhan berkati Pak Robert. Iya, thank you. Terima kasih Pak Robert. Tuhan berkati. Pak Yosua, Ibu Lina, thank you. Ibu Neni, Terima Mimpi kasih. nggak difoto Pak Mimpi? Ada foto. Damar foto nggak Damar? Damar foto ya.